Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur pagi hari ini kembali hadir dalam ibadah yang kudus Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias dan juga saudara kasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming. Kita boleh percaya bahwa apapun yang terjadi setiap musim hidup kita ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Amin saudara. Untuk itu mari tetap mengasihi Tuhan dan kita percaya waktu kita menyembah Tuhan Yesus, Dia pasti akan memberkati kita pagi hari ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, sumber berkat kita dan pengharapan sampai kapanpun. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur kami Tuhan, pagi yang indah ini setiap kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu, jemaat Tiberias, boleh hadir kembali di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Bahkan siapapun kami yang menyembah di dalam live streaming pada pagi yang baik ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan boleh jadikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu untuk hari lepas hari, bahkan kemurahan Tuhan yang sungguh Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan, rindu lebih lagi merasakan kebaikan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong sertai, bahkan Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya Tuhan yang campur tangan ajaib memberkati, bahkan terus Tuhan Yesus mencurahkan hadirat-Mu yang nyata, mendamaikan setiap hati di tempat ini. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami yang percaya, hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah, melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan nyatakan pagi hari ini. Kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Katakan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Engkau yang berikan damai bagi kami Tuhan, dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah ya Tuhan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Semua terjadi karena kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sambil bangkit beri bersama-sama jemaat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin ya Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selama-lamanya baik dalam hidup setiap kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa dalam setiap musim hidup ini Tuhan selamanya baik. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami katakan dengan syukur dari hatimu yang terdalam sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, amin Tuhan. Sekali Yesus, selama. Angkat kedua tanganmu sama-sama saudara pagi hari ini. Mari janji sama Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Karena perkara ini Tuhan kami simpan dalam hati kami. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan Yesusku, haleluya, haleluya, amin Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sambil angkat kedua tangan mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang
kekal dalam hidup orang percaya. Angkat tanganmu, raih janji firman Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih Tuhan, sama-sama. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya Tuhan. Angkat tanganmu, mari menyembah. Selamanya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Yesus, Sang Juru Selamat. Hatiku bangga, Tuhan tetap setia. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami boleh terus berharap. Tuhan yang tidak pernah kalah dalam hidup orang percaya. Aku sembah, datanglah hadirat-Mu, tenangkan hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berdoa Tuhan, bahwa momen ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan yang ambil alih tempat ini menjadi lembah pujian. Mari bermazmur, haleluya. Glory, glory Tuhan. Aku bermazmur dalam setiap musim hidupku. Amin, amin Tuhan. Kau mendengar setiap seruan hati. Kami percaya Tuhan, bahwa selamanya kami tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam tangan kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Dalam tangan perkasa-Mu Tuhan yang menopang hidup kami orang percaya. Kami janji Tuhan Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, ini hidup kami jadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sempurnakan kami Roh Kudus, kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam setiap masa hidup kami serahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyanggupkan setiap kami. Apapun yang terjadi, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher. Been lifted higher. Jesus, you've been lifted higher. Bersama-sama. Higher, been lifted higher. Sebut nama Dia, Jesus. Jesus, you've been lifted higher. Higher, higher, God. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher. Higher.
Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, yang mengucap syukur dalam Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bernyanyi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita dalam janji-Mu. Kami percaya dalam kepastian yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami bawa hati yang percaya. Dengan syukur kami datang dan kami siap lebih lagi bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Umat Allah yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Sama-sama kita puji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Go. Sama-sama satu suara nyalakan. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Saya mau lihat tangan yang lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau sorakan Yesus, kita mau puji Tuhan. Amin hari ini. Katakan bersama.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyalakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo menangi buat Tuhan, nyalakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu, nyalakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan. Oh, come on, kekal. Selamat meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersuka-cita di hadapan Tuhan, amin. Saya mau tangan bersuka-cita pada hari ini. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darnedi Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ketakutan itu selalu ada di dalam kita. Ketakutan atau khawatir itu 80% sampai 90% tidak pernah terjadi. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat, situasi yang kita alami. Jadi takut karena kita belum mengenal siapa Yesus sebetulnya. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Berdoa terkadang belum tentu dijawab atau berhasil, tapi doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetaplah kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, menjadi orang rajin atau bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan giat adalah kehendak Tuhan, karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus.
Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang Terkasih Pendeta Darnet Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita terkasih Pendeta Darnet Pariaji pada hari ini Minggu 16 November 2025 dengan tema Tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus Engkau yang berkata apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir dalam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roy kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Poin pertama, memberikan diri untuk firman Tuhan, berbicara dan mulai dari situ setiap hari. 2 Petrus 1 ayat 3-4, Amsal 1 ayat 5, Amsal 1 ayat 7. Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus menerus. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita tidak efektif dan tidak produktif. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan sesama. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Petrus menyebut ada 7 sifat yang harus kita miliki dan perhatikan, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih sayang akan sesama dan cinta Tuhan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dalam luangkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. 7 sifat itu adalah area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus dan kita harus luangkan waktu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Dan yang ketiga, melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak henti-hentinya kita belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta semangat yang segar dan baru untuk kita terus bertumbuh. Kita terus melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, so di dalam Wahyu 20 ayat 14-15 kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menurut roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di penghujung tahun 2025 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Maka hari ini tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Urapi telinga pikiran kami Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Kita bangkit berdiri, saudara. Nyalakan bersama. Nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat anugerah penyelamatanmu Tuhan Yesus, karena kesetiaanmu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah dan selalu berbuat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Roh Kudus, karena hanya dengan kekuatanmu Roh Kudus kami bisa ada sampai sekarang hari ini, untuk tetap percaya, untuk mengalami kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat jasmani dan rohani yang Tuhan Yesus karuniakan tidak pernah berhenti karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Dan kami rindu Tuhan hidup seturut panggilan-Mu Tuhan, seturut rencana dan kehendak-Mu Tuhan, seturut mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, penuhi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi. Biar apa yang Tuhan mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasih tersampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa Roh Kudus, yang menyelamatkan, yang memerdekakan, yang membaharui, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangun dan membangkitkan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah-Mu Tuhan Yesus, hanya oleh karena kemurahan Allah, kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Sehingga dengan iman dan dengan ucapan syukur kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Monitornya bisa tolong diperbaiki. Sehari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema anugerah Allah dan tanggung jawab kita. Amin. Seperti beberapa minggu yang lalu, beberapa kali saya sampaikan bahwa saya mulai melihat, memandang tulisan Rasul Paulus bahwa ada anugerah Allah tetapi juga ada tanggung jawab kita akan anugerah Allah itu. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca. 1 Tesalonika 1 ayat 1, dan hari ini kita akan belajar dari surat Tesalonika. Kalau keburu, kedua surat Tesalonika, baik Tesalonika 1 maupun Tesalonika pasal yang kedua. Jadi Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50 Masehi. Yaitu salah satu surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat yang paling pertama adalah Galatia tahun 48-49. Lalu Tesalonika, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Pada saat perjalanan misi Paulus yang kedua, yaitu sampai kepada benua Eropa. Nah, kota Tesalonika ini merupakan lokasi yang sangat ideal. Kenapa? Karena ini adalah kota pelabuhan bersama-sama dengan Korintus di sana. Dan pada saat itu Kaisar Roma sudah membangun jalan. Jadi jalan dari daerah-daerah yang telah dijajahnya. Jadi kota Tesalonika ini merupakan kota yang sangat strategis. Letaknya lebih kurang 160 km dari Filipi. Penduduknya kebanyakan adalah Yunani, tetapi juga Romawi dan juga ada orang Asia dan orang Yahudi di sana. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1. Dari Paulus, Silwanus, nama lain dari Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu hal saudara-saudara, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus by the power of Holy Spirit dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Katakan sama saya, firman Tuhan, kuasa Roh Kudus, kepastian yang kokoh. Amin. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Minggu yang lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, pikiran yang berkemenangan di dalam Kristus. Bahwa bersukacita itu bukan bergantung kepada situasi atau keadaan, tapi sukacita yang sejati karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan dan untuk semua orang, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Hari ini kita lebih banyak belajar interaktif. Saya akan banyak nanya saudara, saudara akan banyak jawab dan merenungkan, bukan seperti minggu-minggu biasa yang saudara hanya duduk dengar, kita sama-sama baca, kita sama-sama renungkan, kita sama-sama lihat, periksa,
kita sama-sama nangkep ini firman Tuhan maksudnya apa, bagaimana. Amin. Nanti saya akan menuntun saudara bagaimana kita merenungkan, karena hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kalau saudara baca dalam kitab Tesalonika maupun surat-surat Paulus, ada anugerah Allah yang menyelamatkan kita, katakan amin. Tetapi juga diperlukan respon, tanggung jawab kita akan anugerah Allah. Dan ketika kita melakukan tanggung jawab kita akan anugerah Allah, itu pun kekuatan Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga saudara dan saya tidak kebingungan di antara dua posisi yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, atau posisi yang lain, posisi teologi yang lain yang mengatakan bahwa suatu hari keselamatan kita bisa hilang, kita bisa tidak diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat secara biblikal, bagaimana Roh Kudus mengurapi Paulus, saudara dan saya nggak akan kebingungan di antara posisi ini. Kenapa? Karena bagi yang memandang bahwa sekali selamat tetap selamat, maka orang-orang akan berkata, loh kalau gitu orang hidup seenaknya aja tetap diselamatkan dong. Sementara di posisi yang lain, ketika ada pandangan bahwa keselamatan kita bisa hilang, bahwa suatu hari nanti kita bisa tidak diselamatkan bergantung kepada perbuatan kita, maka pandangan yang lain akan mengatakan, loh apa artinya kepastian di dalam Kristus? Apa artinya karya salib Kristus? Kalau perbuatan kita menentukan keselamatan kita. Sehingga kalau saudara merenungkan firman Tuhan ini, saudara merenungkan, kita ambil dari surat Tesalonika ini, saudara nggak akan kebingungan di antara dua posisi itu. Amin. Kenapa? Karena kita diselamatkan adalah anugerah Allah, tetapi Allah mau ada tanggung jawab saudara dan saya di dalam anugerah keselamatan itu, dan ketika kita melakukan tanggung jawab itu pun karena kekuatan Allah yang memampukan kita. Katakan amin. Tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Sehingga kita percaya kita yang sudah diselamatkan bukan untuk hidup sembarangan, bukan untuk hidup sebebasnya, bukan untuk hidup semaunya, bukan untuk hidup ngaco saudara. Tapi jemaat di Tesalonika menjadi pelajaran. Bagaimana mereka menjadi teladan bagi orang percaya. Bagaimana kesaksian hidup mereka harum di seluruh Makedonia dan Akaya, bahkan di seluruh tempat. Sehingga Paulus katakan, aku gak perlu bersaksi lagi. Perbuatanmu, apa yang kau lakukan, itu udah harum kemana-mana memuliakan Tuhan. Katakan amin. Itulah panggilan saudara dan saya. Amin. Sehingga kita tidak lagi kebingungan, nanti gimana saya bisa tidak diselamatkan. Ada kekuatan Allah yang menjaga kita, karena Allah tidak akan membiarkan kita terhilang. Amin. Bagaimana kita memberi diri dituntun. Ada anugerah Allah, tetapi ada tanggung jawab kita. Dan kita akan melihat teks demi teks, ayat demi ayat. Amin. Saudara akan menemukan di sana, oh ini anugerah Allah, oh ini tanggung jawab kita. Dan itu nggak bisa dipisah-pisahkan, itu adalah satu kesatuan. Mari kita lihat di sana. Dari Paulus, Silas dan Timotius, ayat yang pertama, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalimat berikutnya kita baca, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Jadi kita akan menganalisanya, kita akan mempelajarinya, ini anugerah, ini tanggung jawab. Nah, ketika dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, itu anugerah atau tanggung jawab? Anugerah Allah, betul? Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi apa yang memampukan orang-orang Tesalonika bisa hidup memuliakan Tuhan, bahkan di dalam penderitaan yang berat? Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang ke-1. 2 Tesalonika pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 dan ke-4. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika pada saat itu? Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami tekanan yang berat. Kenapa? Karena iman mereka. Berbeda dengan kita sekarang. Kita bisa memuji Tuhan, kita percaya pada Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Kenapa? Karena ya sudah diakui kekristenan. Tapi pada zaman itu ketika orang mengambil keputusan iman mengikut Yesus, mereka dianggap sesat saudara. Oleh orang-orang yang pada saat itu telah memeluk agama Yahudi, yang telah memeluk segala kepercayaan berhala segala macam,
versi Tuhan mereka. Jadi ketika mereka mengambil keputusan percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, mereka dianggap aneh, mereka diasingkan, mereka dikucilkan, bahkan mereka dianggap menjadi musuh negara. Kenapa? Karena pada saat itu yang ditakutkan, yang dihormati hanya kaisar. Jadi mereka mengalami aniaya dan firman Tuhan katakan bagaimana jemaat di Tesalonika ini menjadi kesaksian buat kita dan bagaimana kita meneladani mereka. Kenapa? Karena ada anugerah Allah dan ada tanggung jawab mereka di dalam meresponi anugerah Allah. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Paulus bilang begini, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat yang ke-4 kita baca. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermega tentang kamu. Kenapa? Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bahkan penganiayaan dan penindasan itu urusannya sudah sampai nyawa. Kenapa? Karena urusannya adalah diperhadapkan kepada keputusan menyangkal Yesus atau tetap percaya nama Yesus. Mungkin berbeda dengan penderitaan pergumulan kita yang sifatnya mungkin lebih personal, lebih situasional. Saya tidak mengecilkan pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi berbeda. Mungkin pergumulan kita adalah dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan dan sebagainya. Tapi apa yang mereka hadapi adalah langsung karena iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi kita untuk kita bertumbuh, bertambah kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kita baca di sana. Ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu. Terus usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Tadi ayat pertama dimulai dengan apa? Anugerah Allah, betul? Lalu anugerah Allah ini diresponi oleh orang-orang Tesalonika dengan apa? Dengan tanggung jawab. Di sana dikatakan bahwa sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan the work of faith, the labor of love and the endurance of your hope. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Amin. Ada pekerjaan imanmu. Jadi bukan hanya kita berkata, Tuhan saya percaya engkau, Tuhan aku mengasihi engkau, enggak berhenti hanya di sana, tetapi pengakuanmu, pengakuan kita juga, saya juga, itu selaras dengan perbuatan kita. Antara pengakuan dengan kelakuan itu sama. Antara pengakuan dengan kelakuan itu berbuah yang baik. Kalau kita katakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak terang, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidupmu, hatimu yang dipenuhi kasih Tuhan, orang lain bisa merasakan kasih itu. Antara pengakuan dengan perbuatan sama, antara kelakuan dengan pengakuan sama. Itu sebabnya Injil itu walaupun ditulis oleh penulis yang berbeda-beda tetapi dengan pesan yang sama. Sehingga saudara dan saya nggak kebingungan, Pak katanya kita diselamatkan karena iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus katakan demikian, kenapa? Karena iman yang benar, iman yang sehat, iman yang sungguh-sungguh meresponi anugerah Allah berbuah dalam perbuatan. Amin. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa, tapi kan Paulus pengajarannya kasih karunia, benar kasih karunia. Tapi ada tanggung jawab di sana. Kita akan lihat bagaimana tulisan Paulus, ada anugerah Allah, ada tanggung jawab kita meresponi anugerah Allah. Amin. Dan jemaat di Tesalonika menjadi bukti. Bagaimana mereka menerima kasih karunia, mereka menerima damai sejahtera, tetapi apa yang mereka lakukan? Iman mereka berbuah. Ada manifestasi yang nyata, ada bukti yang nyata. Ada terjemahan bahasa Inggris di sana.
1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya ditulis to ergo tes pisteos. Remembering without ceasing your work of faith. Jadi imanmu bukan hanya berhenti sampai di mulut, tetapi iman yang nyata. Itu sebabnya Yohanes juga menulis dalam kitab surat 1 Yohanes, pasal yang ke-1 dan ke-2. Saya pernah sharingkan firman Tuhan ini. Amin. Antara pengakuan dengan kelakuan sama. Antara pengakuan, perkataan dengan perbuatan sama. Karena kalau antara perkataan dengan perbuatan itu berbeda, Yohanes menyebut apa? Pendusta. Amin. Tidak hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat. Work of faith. Jadi ada bukti yang nyata dari iman, ada manifestasi yang nyata dari iman. Dan nyata bahwa jemaat di Tesalonika, walaupun di tengah penindasan, walaupun di tengah penganiayaan, mereka bukan orang-orang yang playing victim, oh tolong kasihani kami, enggak. Justru mereka menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Ada the labor of love di sana. Labor, kenapa enggak pakai kata work tapi labor? Ada usaha, ada kerja keras, ada jerih lelah dari kasih. Amin. Ada pengorbanan dari kasih. Saudara, itu sebabnya di 1 Korintus 13, di sana juga dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus sampai ayat yang ke-7. Semuanya bentuk tindakan, bukan perasaan. Love is not a feeling, love is an action and a decision. Amin. Allah mengasihi saudara dan saya bukan sekedar perasaan Allah, tetapi tindakan Allah berkorban buat saudara dan saya. Mengasihi itu gak enak didengar, rela rugi, rela capek, rela berkorban. Amin. Saudara, itu yang namanya mengasihi. Itu sebabnya disebut labor of love. Dan apa? Ketekunan akan pengharapan. Amin. Endurance, ada daya tahan di sana, ada tahan uji di sana. Amin. Saudara, patience of hope in our Lord Jesus. Jadi ada, kita baca terjemahan bahasa Indonesianya, ada, kita baca bahasa Indonesia, sekali lagi ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat apa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Amin. Ini bicara apa? Tanggung jawab. T, kita sebut. Jadi yang tadi anugerah A, ini tanggung jawab T. Kenapa? Karena ada pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Dan surat-surat kepada gereja mula-mula, surat Paulus baik kepada Galatia, kepada Roma, kepada surat Korintus, kepada jemaat di Korintus, bicara iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara semuanya yang terbesar adalah kasih. Amin. Tetapi iman itu bekerja oleh kasih. Amin. Kalau saudara baca kitab Roma, saudara dan saya hidup dalam iman oleh karena kasih Allah, sehingga kita bisa hidup dalam pengharapan. 3 ini gak bisa dipisahkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini adalah tanggung jawab saudara dan saya meresponi anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Ada imanmu nyata, your faith speaks. Your faith proven. Imanmu menjadi satu kesaksian. Imanmu terbukti. Amin. Ada kasih yang nyata. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jadi tadi ada anugerah Allah, lalu ada apa? Tanggung jawab. Betul? Mari kita lihat ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini anugerah atau tanggung jawab? Betul, anugerah. Puji Tuhan, saudara sudah mantep ngikutinnya. Amin, sudah nangkep apa yang dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi ada anugerah Allah. Mereka bisa melakukan itu, kenapa? Karena mereka dikasih Allah. Mereka ada dalam rencana Allah. Mereka dipilih Allah. Jadi kalau kita menyadari kita adalah umat pilihan Allah, bukan berarti, oh saya telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan lalu hidup sembarangan. Enggak demikian.
Kalau kita menyadari kita telah dipilih Tuhan, maka kita juga tahu ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita meresponinya dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Dan Allah memilih kita, bukan karena proses seleksi. Di sana dikatakan kata yang digunakan adalah by election of God. Oleh pemilihan Allah, oleh karena anugerahnya, oleh karena kasihnya, kita nggak pernah memenuhi syarat. Kita nggak pernah memenuhi standar. Kita nggak akan pernah masuk hitungan Allah kalau ditulis kriterianya ini, itu. Saudara nggak dan saya juga nggak ada yang masuk satu checklist pun. Tapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita disempurnakan. Katakan amin. Jadi Allah memilih saudara dan saya bukan karena seleksi, bukan karena kita lebih unggul dari orang lain, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lulus fit and proper testnya sorga. Tapi Allah memilih kita karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Dan jangan membuat sia-sia pemilihan Allah dalam hidup kita. Jangan membuat sia-sia menjadi pemakaian Allah dalam hidup kita. Kalau Allah memanggil, memilih, memakai saudara dan saya untuk menjadi kawan sekerjanya, untuk melayani Dia, untuk ada dalam panggilan Allah, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Anugerah Allah atau tanggung jawab kita? Anugerah Allah, kekuatan Roh Kudus. Amin. Jadi ketika kita melakukan tanggung jawab kita, itu pun ada kekuatan Allah yang menyertai. Oleh kuasa Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bicara anugerah atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Jadi saudara lihat dua sisi ini. Anugerah Allah, tanggung jawab. Anugerah Allah, tanggung jawab. Dan kita terus akan lihat sampai 2 Tesalonika selesai. Kalau keburu. Amin. Mari kita lihat. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dari satu ayat ini kita bisa melihat ada tanggung jawab dan ada anugerah Allah. Amin. Di sana dikatakan bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu tetap menjadi penurut Tuhan. Amin. Ada tanggung jawab. Tetapi bisa melakukan itu kenapa? Karena firman ada sukacita yang dari Roh Kudus. Amin. Enggak mungkin kita bisa melakukan, apalagi seperti jemaat di Tesalonika, dalam penindasan tetap bertindak kasih, tetap berpengharapan. Kenapa? Karena ada kekuatan Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Puji Tuhan, saudara sudah mantap ngikutin. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kamu telah menjadi teladan. Anugerah atau tanggung jawab? Ada tanggung jawab. Ayat yang ke-8 terus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Anugerah atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Hidup dalam pertobatan. Menanggalkan hidup yang lama. Mengenakan manusia baru. Amin. Saudara. Dan ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Anugerah atau tanggung jawab? Anugerah. Amin. Jadi berkaitan. Ada anugerah, ada tanggung jawab. Ada anugerah, tanggung jawab. Lalu kita bisa melakukan tanggung jawab itu kenapa? Karena ada anugerah Allah juga. Mari kita lihat terus 1 Tesalonika pasal yang ke-3. 1 Tesalonika pasal yang ke-3 ayat 8 sampai ayat 13. Hari ini kita akan baca banyak bagian Alkitab Tesalonika. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan.
Anugerah atau tanggung jawab? Tanggung jawab, betul. Terus ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini menyatakan kerinduan Paulus untuk bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Terus ayat 11. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan ke padamu. Anugerah atau tanggung jawab? Anugerah Allah. Tuhan yang bukain jalan. Amin. Terus ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Anugerah atau tanggung jawab? Anugerah Allah. Tuhan yang menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Amin. Kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Tuhan yang menjadikan mereka bertambah-tambah dalam kasih. Sekalipun mereka dalam penderitaan. Mereka enggak egois. Mereka enggak playing victim yang ya harusnya orang ngerti saya dong. Harusnya orang mengasihi saya dong. Saya kan lagi menderita nih. Enggak, justru dalam penderitaan mereka, dalam pergumulan mereka, mereka tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Inilah anak-anak Tuhan yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Amin. Yaitu apa? Sekalipun kita dalam keadaan yang tertekan, tetapi sukacitamu, kekuatan dari Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan mengalir. Sekalipun kita sendiri lagi ada masalah, tetapi ada orang-orang yang minta nasihat kita, ada orang-orang yang mau kita jadi tempat sampahnya mereka. Walaupun kita juga lagi perlu buang sampah. Amin. Tetap jadi berkat. Dan ada tanggung jawab ketika Tuhan menambahkan kepada mereka. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. Ada anugerah Allah diresponi dengan tanggung jawab. Kita lihat balik lagi ke 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Anugerah atau tanggung jawab? Anugerah. Ada Tuhan Yesus yang menguatkan hati kita. Yaitu apa? Supaya kita tak bercacat, kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya dengan semua orang kudusnya. Tanpa Allah memberi kekuatan kepada kita, kita nggak mungkin bisa bertahan sampai ujung. Amin. Jadi ada anugerah Allah yang memampukan saudara dan saya. Sehingga kita nggak kebingungan. Amin. Hari ini kita belajar. Juga kita nggak jadi dalam perdebatan antara dua pandangan teologi. Tapi saudara dan saya sungguh meresponi anugerah Allah dengan kesungguhan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Ayat pasal 4 ayat yang ke-1. Ini kan nyambung nih. Anugerah Allah tadi apa? Membukakan jalan. Anugerah apa Allah? Anugerah Allah apa? Menjadikan kamu berlimpah-limpah dalam kasih. Anugerah Allah apa? Menguatkan hatimu supaya kamu kudus tak bercacat sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ini kan nyambung nih. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ini bicara apa? Tanggung jawab. Amin. Makasih Pak udah ngeresponin terus. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya pada titik Tuhan saya sudah melakukannya ya. Enggak berhenti sampai di situ. Tapi lebih bersungguh-sungguh lagi. Ketika kita udah di titik lebih bersungguh-sungguh dan sudah lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga.
Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dari satu ayat ini aja deh, ada anugerah Allah yang menguduskan kita. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk hidup dalam kekudusan. Bukan untuk sembarangan, ya saya sudah diselamatkan, saya sudah dijadikan orang kudus. Bukan dalam pandangan yang keliru, ya kalau berdosa juga tetap di mata Tuhan kudus. Tuhan mau saudara dan saya meresponi anugerahnya. Hidup bertanggung jawab dalam kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan. Amin. Kita lanjut lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ada tanggung jawab kita. Ada anugerah Allah. Allah memanggil kita. Amin. Ada anugerah Allah memanggil kita. Siapa kita sehingga Allah memanggil saudara dan saya. Tetapi juga ada tanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat 4 sampai ayat 9. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kitab Tesalonika ini membukakan rahasia Kristus mengenai apa? Mengenai hari kedatangan Tuhan. Mengenai apa? Mengenai antikris. Kitab yang paling banyak dibacakan di mana? Di rumah duka. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Yaitu orang yang mati di dalam Kristus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya keluarga yang ditinggalkan tidak berduka cita tetapi tahu pengharapan apa yang dimiliki. Betul? Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Anugerah Allah atau tanggung jawab kita? Anugerah Allah. Kita diubahkan, kita ditarik dari kegelapan, dipindahkan ke dalam terang. Kita menerima anugerah Tuhan Yesus yang adalah terang hidup dalam kita, menerangi kita sehingga kita disebut anak-anak terang. Yang mengubahkan identitas kita itu bukan kita, tapi kasih Allah dan pengorbanannya Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini apa? Tanggung jawab. Amin. Ada anugerah, ada tanggung jawab. Terus ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, ayat yang ke-8. Tapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Ada tanggung jawab saudara dan saya, sadar, mengenakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan ini pun tiga-tiganya dari Allah, iman, kasih, dan pengharapan. Kita bisa beriman, kenapa? Karena Tuhan Yesuslah sumber iman itu dan yang menyempurnakan iman kita. Ibrani pasal yang ke-12 dan yang kedua. He is the perfecter of our faith. Amin. Kita bisa mengasihi karena kasih Allah lebih dulu dalam kita. Kita bisa hidup dalam pengharapan, kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit buat saudara dan saya. Ada kemenangan. Amin. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini apa? Anugerah Allah. Untuk diselamatkan. Bukan untuk ditimpa murka. Jadi ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Sampai pada hari kedatangannya. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai 24. Nah ini agak panjang. Lebih menekankan kepada nasihat-nasihat dan tanggung jawab. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Hormati Bu Gembala sidang kita. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai dengan seorang dengan yang lain. Ayat 14. Ini semuanya tanggung jawab nih. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat ini mau kasih tahu. Kalau kamu sudah diselamatkan jangan egois.
Jangan fokusnya hanya saya, dan saya lagi. Lihat sekelilingmu. Hiburlah mereka yang lemah. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Menegur dengan kasih mereka yang tidak tertib supaya jangan terhilang. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Baik untuk saudara seiman maupun terhadap semua orang. Amin. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Terus. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini kan sampai ayat 22 ini bicara semua tanggung jawab kita, betul? Jauhi yang jahat, lakukan apa yang baik. Amin. Ayat 23. Tapi enggak berhenti di sana. Tuhan enggak hanya bilang, kamu tanggung jawab ini, kamu tanggung jawab ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tapi kasih Allah, kekuatan Allah yang memampukan kita. Makanya ditulis ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bisa melihara sempurna? Allah, bukan kita. Amin. Mari kita lihat ayat 24. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Anugerah atau tanggung jawab? Anugerah Allah. Saya sampaikan gini, anugerah Allah dan tanggung jawab. Supaya saudara dalam kehidupanmu sehari-hari nyata. Kalau keluargamu kau menyadari adalah anugerah Allah, hidup sungguh-sungguh dalam kasih dalam keluargamu. Kalau pernikahanmu adalah anugerah Allah, amin. Hidup sungguh-sungguh dalam kasih mula-mula pada suamimu atau istrimu. Kalau engkau menyadari bahwa pekerjaanmu adalah anugerah Allah, seberat apapun, masih banyak orang di luar sana yang masih berseru untuk punya pekerjaan, mengucap syukur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaanmu. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan mengeluh, amin. Tetapi dengan mengucap syukur. Dan saya percaya seberat-beratnya Tuhan yang buat berhasil dan Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Saudara yang sedang berusaha, walaupun keadaan lagi berat, tapi kalau engkau menyadari ini adalah anugerah Allah. Banyak orang di luar sana pengen punya bisnis, pengen punya usaha. Bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan memuliakan Tuhan. Amin. Bekerjalah dengan benar. Jangan ngambil hak orang lain. Jangan merugikan staf atau karyawanmu atau menindas mereka. Enggak. Kamu sendiri punya seorang Tuhan. Amin. Jadi ada tanggung jawab akan anugerah Allah. Kalau pelayananmu adalah anugerah Allah, bersungguh-sungguh di dalam pelayananmu. Kalau studimu adalah anugerah Allah, bersungguh-sungguh di dalam studimu. Amin. Mari kita lihat. Kembali, ayat yang kedua, 2 Tesalonika 1. Kita akan segera selesai, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sehingga saudara mulai melihat. Ya, saudara bisa lihat sih, maksud kitab surat Paulus itu penekanannya fokusnya apa dan apa. Tetapi lihat juga bahwa ada anugerah Allah, tetapi ada tanggung jawab kita. Amin. Mari kita lihat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini apa? Anugerah. Amin. Ayat yang ketiga, tadi kita sudah baca. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini apa? Tanggung jawab dari orang-orang Tesalonika meresponi kasih karunia Allah. Ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermega tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ada tanggung jawab yang benar. Lalu kita lihat dua bagian yang terakhir. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Terus sampai kitab Tesalonika berakhir. Ada anugerah Allah, ada tanggung jawab. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bicara apa? Anugerah. Kita dikasihi Tuhan itu anugerah Allah. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan
dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara perhatikan deh, kalau bicara anugerah Allah, biasanya bentuknya adalah apa? Allah telah, Allah sudah. Amin. Sepanjang waktu, Allah sudah, Allah sedang, dan Allah akan. Amin. Dia akan memelihara kamu, dia akan meneguhkan kamu. Di sana Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi ada anugerah Allah, ada pemilihan Allah, ada kuasa Roh Kudus yang memampukan dan menolong saudara dan saya. Tapi ada tanggung jawab kita, yaitu apa? Percaya. Terus ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bicara apa? Anugerah. Menerima kemuliaan Tuhan Yesus. Menerima Injil, Allah telah memanggil kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini bicara apa? Tanggung jawab. Amin. Supaya, kenapa saya tanya terus dari teks-teks ini? Supaya saudara ingat terus. Bagaimana hidup kita bertanggung jawab atas setiap anugerah Allah yang Tuhan karuniakan setiap hari dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga ada perubahan dalam hidupmu oleh kuasa firman yang bekerja. Sehingga orang di sekitarmu, keluargamu bisa menyaksikan. Oh iya ya. Semakin mengenal Kristus, hidupnya semakin berubah. Memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ayat 16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ini bicara apa? Anugerah. Jadi ada anugerah, ada tanggung jawab, ada anugerah. Terus ayat 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ada anugerah Allah yang menghibur, menguatkan hati kita. Di saat kita kayaknya udah nggak sanggup lagi Tuhan, ini udah lemah banget Tuhan, selalu ada kasih Tuhan Yesus yang menguatkan hati kita. Katakan amin. Terus kita baca yang terakhir dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 3, 4, dan 5. Saya undang pemain musik pemimpin pujian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini bicara apa? Anugerah Allah. Selalu ada anugerah Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang telah memilih, memanggil kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi dalam perjalanannya, baik itu ujian, baik itu pencobaan yang Tuhan mau, saudara dan saya berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang keempat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ini bicara apa? Tanggung jawab. Ada anugerah, ada tanggung jawab. Ayat yang kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan memampukan kita melakukan semuanya. Kitab Tesalonika ini ditulis apa? Kesetiaannya Tuhan Yesus. The faithfulness of Jesus Christ. Katakan amin. Amin. Kesetiaan kita perlu. Ada tanggung jawab kita untuk setia sama Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Amin. Tetapi juga kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena kesetiaannya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita bersyukur ada anugerah Allah yang selalu ada bagi kita. Katakan amin. Tapi juga ada tanggung jawab yang perlu saudara dan saya lakukan. Sehingga anugerah Allah dalam hidup kita menjadi satu kesaksian. Dan kesaksianmu memperkuat pemberitaan Injil dan penerimaan Injil melalui hidupmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Goodness of God. Goodness of God.
kasih Tuhan Yesus. Setiap hari hidup kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my truth held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I Mari will kita bangkit sing berdiri. of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived on the goodness of God. And all my life you have been faithful. Sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan Yesus. And all my life you have been so good. Sepanjang hidup kami Engkau Tuhan Yesus begitu amat Every baik. breath that I am Setiap able, tarikan nafas kami, I will sing kami mau of the menyanyikan kebaikan-Mu goodness Tuhan of Yesus. God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have Been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. All my life you have been Engkau Allah yang setia. so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath, God, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Dalam hadirat-Mu yang kudus kami boleh menerima yang terbaik firman Allah
yang sungguh telah memberkati setiap kami. Firman ini jadi pegangan hidup kami Tuhan. Ubahkan kami Roh Kudus, bahkan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami menerima kekuatan yang baru. Tuhan pulihkan hidup kami, dan kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan di hari yang baik ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang memberkati, sempurna mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hidup kami aman bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian, dan sama-sama kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari bangkit berdiri saudara sama-sama. Katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kami, hancur di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menganugerahkan kami kesembuhan, pemulihan, kemenangan, sebab tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, sembuh, sehat sempurna. Dan kami, hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kami
darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menyucikan kami dan menjadikan kami anak kerajaan sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk kami bersama keluarga kami, oleh berkat anugerah Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan, tak bercacat, tak bercela, untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran, keluarga yang kudus, rumah tangga yang kudus, pernikahan yang kudus, suami istri yang kudus, anak-anak muda yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling sabar, saling lembut hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, sebab segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami proklaim dengan iman, segala bentuk kanker tumor disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk autoimun atau gangguan hormon disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk penyakit tulang dalam nama Tuhan Yesus sembuh sehat sempurna. Segala bentuk penyakit sel-sel darah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk limfoma disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk kelemahan syaraf disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Otak kami sehat, tidak stroke, pembuluh darah kami lancar, setiap organ tubuh kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sudah masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mengasihi, memberkati, menjaga, melindungi Ibu Pendeta Daniati Parihaji, Ibu Gembala sidang kami, dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya, menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat acara Natal tanggal 6 Desember. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Banyak jiwa-jiwa mengalami anugerah keselamatan, pertobatan, hidup yang dibaharui, pemulihan, kesembuhan, kebangunan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Ibu Ida di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus yang menjaga, menopang, menolong, menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan Ibu Mansia dan keluarganya. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Pak Filipus Neri juga Tuhan Yesus jaga sertai selalu bersama keluarga. Apa yang diperlukan Tuhan Yesus cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus setia memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali karena kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus, buat kesetiaanmu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Buat tubuh darahmu Tuhan Yesus yang Engkau karuniakan kami agar kami memiliki hidup. Hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus terima kasih Bapa buat setiap tetes minyak jatuh minyak urapan ini. Kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi, diberkati.
Setiap orang yang menerimanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, mengalami, menerima anugerah, mujizat, kuasa, kasih Tuhan Yesus yang memberkati, menyelamatkan, memulihkan, menguatkan, menolong, memberi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui setiap tetes minyak jatuh, minyak urapan ini, dengan iman, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus, mari senang di hadapan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu saudara. Kita sama-sama mengucap syukur dalam nyanyian kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, kesehatan, kekuatan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan Tuhan Yesus menuntun dan menjagamu selalu. Dan Roh Kudus selalu menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu, menuntunmu di setiap langkahmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi. Tak habis-habisnya, engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Sebab kasih kebaikan Tuhan Yesus nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Selamat hari Minggu semua. Shalom. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Dengan demikian ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.